Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Abang Melayu. Pada video kali ini kita akan jalan-jalan ataupun road trip dari kota Singkawang menuju Kabupaten Mempawah. Dan perjalanan ini kita tempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam guys. Di depan bisa kalian lihat adalah Simpang Alianjang. Di sini ada lampu merah guys. Di sebelah kanan itu ada Rumah Melayu, di sebelah kirinya ada CV Early. Dan kita belok ke kiri, kita menuju ke masjid yang ada di tengah-tengah kota. Di masjid tersebut terdapat juga kelenteng yang berdekatan guys. Jadi kota Singkawang ini merupakan kota toleransi ya. Kalau kalian orang Singkawang, biak-biak Singkawang, budak-budak Singkawang yang punya cerita ataupun yang ingin bernostalgia tentang kota kelahiran kalian, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar guys. Siapa tahu kalian bertemu dengan sama-sama teman kalian di kolom komentar guys. Nah, ini adalah masjid yang kita maksudkan tadi guys. Ini masjid yang memiliki arsitektur sangat indah guys, dan masjid ini sangat ikonik ya. Dan di sini guys, kalau kalian lihat ada papan iklan yang sudah digital, karena Singkawang ini merupakan kota yang sudah menuju ke kota yang modern guys. Nah, ini adalah kelenteng yang kita maksudkan tadi guys, berada di tengah-tengah kota, berada di dekat dengan masjid. Nah, ini bisa kalian lihat, selamat datang kawasan Pasar Hongkong. Singkawang hebat. Dulunya guys, zaman-zaman saya SMA, kami itu setiap mau lebaran itu belinya pakaian distro di Singkawang gitu. Zaman-zamannya distro dulu ya. Ya mungkin kalian punya kenangan yang serupa lah guys dengan saya guys. Karena saya ini domisilinya adalah orang Sambas, Melayu Sambas, Biak Sambas ya kalau bahasa Melayu Sambasnya ya. Dan tepatnya di Kecamatan Pemangkat guys. Jadi setiap mau lebaran itu memiliki kebanggaan tersendiri guys, karena telah berbelanja di Singkawang gitu. Nah, itu tadi guys ada patung polisi ya, yang boleh kita katakan polisi yang baik ataupun polisi yang jujur. Itu tadi di tengah-tengah pertigaan ya, perempatan tadi. Kalau luruskan itu ke arah Roban tadi, kalau belok kiri itu ke Taman Burung guys. Di sini kita tidak ngeliput Taman Burung ya guys. Nanti kita bikinkan video khusus untuk kita keliling kota Singkawang guys. Nah, ini boleh kalian lihat di sebelah kiri ini merupakan pasar-pasar sayur. Kalau setiap pagi itu ramai guys. Dan di sini toko-tokonya ini masih bergaya ataupun berarsitektur lama ya. Seharusnya ya menurut saya memang ada toko ataupun pasar ataupun bangunan-bangunan lama yang dilestarikan guys, yang menjadi bangunan cagar budaya. Supaya apa? Supaya histori dari kota tersebut tidak hilang. Kalau mau memodernisasi kota ya silakan, tapi bangunan lama itu ada yang harus dipertahankan. Nah, ini view dari seberang tadi ya guys. Kalau kita lihat itu ada masjid dan kelentengnya guys. Kalau kami manggilnya itu Pekong. Nah, di sini agak ramai ya, memang agak ramai. Kemudian di situ kalian lihat ada lampion-lampion, karena Singkawang ini dibilang oleh orang-orang Kalimantan Barat ya, terkhususnya itu kota Amoy katanya. Amoy itu ibaratnya anak gadis ya, gadis dari Tionghoa gitu, orang yang bersuku Tionghoa ya. Koreksi kalau saya salah guys. Nah, itu ya, kita kembali lagi, seharusnya memang ada bangunan yang harus dilestarikan seperti Hotel Indonesia guys yang ada Bundaran HI-nya di Jakarta itu seharusnya jangan sampai dirubah gitu arsitekturnya, sebagai sejarah, sebagai kenang-kenangan gitu, sebagai museum kalau bisa. Nah, ini Hotel Perapatan yang ikonik juga ya guys. Kalau kita belok ke kiri, di sana kalian akan berjumpa patung naga. Ini kita singgah dulu guys, mau beli spare part motor ya. Karena di Singkawang ini terkenal juga otomotifnya guys, terutama sepeda motor guys. Oke, kita selesai berbelanja spare part. Kita memasuki jalan Diponegoro.
Nah dulu ya, kita cerita zaman dulu lagi ya. Di Ponegoro ini tempatnya para muda-mudi untuk mejeng kalau bahasa kami di sini ya, untuk nongkrong. Jadi zaman motor dulu ya, zaman motor ya, kopdar katanya kan, kopi darat, motor-motor bebek itu guys. Itu ngumpulnya di sini guys, tepi jalan nih penuh dulu guys, sebelum ada kafe-kafe. Nah di sebelah kiri ini merupakan rumah sakit Vincent ya kalau saya tidak salah ya, koreksi ya kalau saya salah. Dan kalian lihat keindahan tata wilayah kota Singkawang sangat rapi guys. Ini banyak pohon-pohon yang rimbun ya di tepi jalannya. Dan saya paling suka itu yang ikonik itu di daerah ada pokoknya daerahnya guys, saya lupa juga, ada di Singkawang itu yang pohonnya itu sangat rimbun. Jadi kalau kita lewat ke situ itu tidak panas guys. Nah sekarang kita memasuki jalan apa, saya juga tidak tahu nama jalannya guys. Dan di sini kalian lihat ada pengumuman digital di atas itu tadi. Dan di depan itu ada seperti bundaran ya, kalau saya tidak salah itu namanya Bundaran 1001 guys. Saya juga kurang paham apa maknanya ya. Kalau kalian tahu tentang makna ataupun filosofi dari bundaran ini, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Nah di situ ada seperti patung ya, patung orang Melayu, Tionghoa dan Dayak ya. Boleh kalian lihat, koreksi juga kalau saya salah guys. Dan kalau kita belok kanan tadi, itu jalan alternatif untuk menuju ke Kabupaten Sambas, ke Malaysia juga bisa. Dan di situ tadi ada Mall Singkawang juga. Nah ini banyak kelentengnya guys di daerah Singkawang. Nah ini kita memasuki wilayah Tentara Nasional Indonesia guys, di sebelah kiri sini dan sampai ke depan sana guys. Jadi di Singkawang ini ada beberapa tempat TNI ya guys. Ini Rindam guys, banyak kompinya guys di Singkawang guys. Dan kalau saya tidak salah juga di sini tempat pelatihan tentara yang baru juga ya guys. Dan kalau tidak salah ya, banyak saya mengatakan kalau tidak salah karena saya perlu data yang valid gitu. Dan data yang valid itu mungkin diketahui oleh para penonton guys. Di sini juga ada lapangan tembaknya ya guys. Nah di sini di daerah tepi-tepi kiri itu, tepi kanan, banyak pedagang-pedagang jagung ya. Ini dari saudara kita dari suku Madura ya, kebanyakan yang jual jagung di sini guys. Ini daerah Pasir Panjang di sebelah kanan itu. Dan di sebelah kiri ini ada bandara kebanggaannya Singkawang guys, bandara baru yang melayani rute penerbangan untuk ke Jakarta. Dan juga ada berita terbaru itu melayani rute penerbangan untuk ke Batam guys. Jadi kalau mau ke Singapura itu dekat guys, dari Batam ke Singapura itu. Nah ini jalannya guys, jalan bandara Singkawang. Sisa berapa kilometer lagi proyek pengerjaan jalannya guys, tapi bandaranya sudah ada di sana guys. Nah di sini ada jual cencalo ataupun kalau bahasa Sambasnya padak gitu kan. Dan juga ada jual ikan asin. Kalau ikan teri mungkin ada juga guys, karena itu ada jual hasil-hasil laut di tepi jalan guys. Nah kalau di sebelah kanan ini ada Pasir Panjang. Dan Pasir Panjang itu zaman kami masih muda itu merupakan area balap guys, ada sirkuitnya. Dan waktu muda ya, namanya juga masih muda ya, sering ke Pasir Panjang juga gitu untuk menyaksikan road race gitu kan. Dan Pasir Panjang juga menggelar ajang kejuaraan nasional guys. Nah ini ada rumah makan, biasanya bis singgah di sini. Itu ada mobil-mobil. Kemudian itu ada Pertamina ya, kalau kami kuliah dari Pemangkat ataupun dari Sambas ke Singkawang biasanya berhenti di Pertamina sini. Di sebelah depan lagi ini biasa sambil nunggu teman gitu, sambil ngobrol-ngobrol. Kalau yang ngerokok ya bisa merokok dulu gitu. Dan ini kalau kalian lihat itu ada corak-corak seperti Dayak, Melayu, dan Tionghoa guys. Ada corak-corak batik ya yang ada di pakaian-pakaian kebanggaan orang Indonesia gitu kan.
Kemudian di depan ini ada pantai gratis guys, yang lagi ramai-ramainya juga ya, karena memang gratis masuknya guys. Dan di depan itu merupakan pintu gerbang perbatasan antara Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Nah, di situ ada naga guys. Jadi kita berhenti di sini untuk berfoto untuk menjadikan thumbnail YouTube kita guys. Ya guys, kita lanjutkan lagi perjalanan kita, dan di depan ini di sebelah kanan ada gerbang untuk memasuki Pantai Samudra Indah Singkawang, dan di depannya lagi ada Pantai KKB ataupun Kura-Kura Beach. Dan Pantai Kura-Kura Beach itu salah satu pantai yang sering kami kunjungi ya dulu zaman masih belum punya istri guys. Karena ya Singkawang ini merupakan kota pariwisata karena banyak pantai, gunung, dan tempat-tempat ikonik ya, dan terkenal juga dengan kota toleransi. Jadi enak liburan di Singkawang guys, pantainya ada gitu kan. Jadi Singkawang ini pun tengah-tengah guys, ada kalau orang dari daerah Pontianak ataupun Mempawah itu kan bisa liburan ke daerah Singkawang. Gitu juga kalau orang dari belah Sambas dan Bengkayang bisa ke daerah Singkawang. Nah ini guys, ada kura-kuranya guys, ada patung kura-kura itu. Masuk ke dalam sedikit sudah ke Pantai Kura-Kura Beach. Nah guys, di sini sebelah kiri dapat kalian lihat banyak orang jual-jual asinan itu ya. Kalau bahasa kami itu padak ataupun cincaluk, ikan asin dan produk-produk olahan hasil dari laut guys. Dan ini adalah tikungan yang ikonik guys, seru dulu ya zaman kuliah itu nikung-nikung di daerah sini guys, karena memang tikungannya enak untuk speeding gitu, speeding cornering gitu. Kalau dulu aspalnya itu masih bagus, kalau sekarang ya agak rada-rada ngeri juga guys. Dan di depan itu ada pantai ya guys, kalau saya tidak salah ya. Di depan ada gerbang pantai, cuman saya lupa nama pantainya itu guys. Zaman saya piknik dulu MTS ya, SMP itu ya pikniknya ke pantai ini guys. Cuman saya lupa nama pantainya guys. Kalau kalian lihat itu pokoknya daerah sini ya, kalau saya tidak salah ya, itu ada pantai intinya. Dan di depan itu merupakan tempat yang saya juga kurang tahu guys di sini guys. Tapi di sebelah kanannya ini adalah tempat penyeberangan untuk ke Pulau Lemukutan. Kalian orang Kalimantan Barat pasti sering ke Pulau Lemukutan guys, tapi saya masih belum pernah guys. Ya saya rada-rada ngeri juga ya ke daerah seperti pulau gitu. Karena apa? Kalau misalkan ada keadaan darurat, misalkan sakit apa segala macam lah gitu kan, saya takut sulit untuk dievakuasi guys. Nah kalau misalkan pulau itu kan harus nyebrang lagi gitu kan pakai kapal. Oke kalau ada kapalnya bisalah nyebrang. Oke kalau gelombangnya tidak kuat bisa juga kita nyebrang. Tapi kalau banyak halangannya ya susah guys, apalagi penyakit yang memerlukan penanganan darurat. Nah ini kalian lihat guys, ini banyak anak motor ya. Sepertinya ada acara guys, ada acara entah di mana gitu, entah di Singkawang ataupun di perbatasan Malaysia, ataupun mereka mau touring ke Malaysia gitu. Karena ini big bike guys, motor-motor besar semua. Kebanyakan 1000 cc ke atas ya, Harley Davidson, BMW GS 1200 itu BMW yang untuk touring itu guys. Dan banyaklah motor-motor cc besar yang lainnya guys. Ya sepertinya memang ada acara ya guys, seru aja gitu, seperti di kota-kota besar gitu. Nah itu juga menandakan bahwa Kalimantan Barat sekarang sudah maju ya, karena banyak sultan-sultannya guys. Nah ini kita baru saja melewati daerah Karimunting, pasar Karimunting ya. Kalau kita dari arah Pontianak menuju ke Singkawang ataupun Sambas itu, kalau sudah masuk di daerah Karimunting itu rasanya sudah dekat lagi gitu. Karena sebelum Karimunting itu kalau dari arah Pontianak
itu terasa sepi guys, rada-rada ngeri juga gitu ya. Dari daerah Mempawah itu, lepas Mempawah itu kan sudah agak sepi guys, kecuali di pasar itu ya, pasar Sungai Duri, Sungai Kunyit gitu. Nah lepas dari situ ya kayak gini guys kondisinya guys, agak sedikit sepi gitu. Ini rada-rada ngeri kita, agak serem-serem juga gitu, apalagi tengah malam kan. Dan kita sekarang mengisi bensin dulu guys. Inilah penampakan Kalimantan Barat. Solar harus ngantri panjang, mobil bersusun bertumpuk-tumpuk di sepanjang jalan dekat Pertamina guys. Nampaknya ini ada permainan guys, ada pemain ini. Kita tidak tahu apakah dari Pertaminanya juga bermain, karena ini bisnis minyak, bisnis yang menjanjikan ya, ataupun ada tengkulak-tengkulak yang bermain gitu. Nah ini harus dibijaki oleh pemerintah. Kebijakan yang seperti inilah yang dimaukan oleh masyarakat. Terkadang kalau di daerah saya itu, khususnya di Kecamatan Pemangkat, itu sampai macet guys. Anak-anak sekolah kasihan guys, sampai terlambat gara-gara ini. Penampakannya ngantri terus. Coba stoknya itu ditambah ataupun dilarang untuk orang mengambil ataupun membeli solar itu melebihi kapasitas yang semestinya gitu kan. Karena mereka kan untuk dijual kembali, boleh untuk menjual kembali, tapi harus dibuatkanlah surat, misalkan surat keterangan bahwa seseorang ini memiliki mesin diesel gitu, misalnya untuk menggiling padi gitu. Dibuat surat dari kantor desa, misalkan surat keterangan bahwa orang tersebut memiliki mesin diesel untuk menggiling padi, maka dia memerlukan minyak dalam satu hari 30 liter gitu, dibuat surat gitu. Dan surat itu dapat dipertanggungjawabkan karena apa? Karena ada tanda tangan kepala desa kan, seperti itu. Nah inilah yang perlu dibijaki agar orang semuanya bisa menikmati gitu tanpa terkecuali, agar semuanya suplai minyak itu lancar dan outputnya apa? Ekonomi akan menjadi lebih baik guys. Dan ya sekarang kita baru dapat antrian mengisi bensin guys, dan kita langsung ke perjalanan saja guys. Nah ini daerah Sungai Kunyit ya, ada pelabuhan internasional Kijing ya, Sungai Kunyit kalau saya tidak salah ya, masuknya Kabupaten Mempawah. Koreksi ya guys kalau saya salah guys. Dan Mempawah ini banyak proyek-proyek raksasa guys, mega-mega proyek. Semoga orang yang memegang proyek ini amanah guys, tidak mengkorupsi gitu, tidak dicatat menggunakan semen 3 sak tapi ternyata yang digunakan hanya 2 sak gitu guys. Dan di depan itu merupakan proyek jalan, nanti ini jalan dibagi ya, kata kawan saya itu jalan itu dibagi khusus untuk mobil pengangkut barang gitu, satunya mobil untuk kendaraan umum gitu ataupun kendaraan pribadi guys. Dan ya saya ganti posisi ya, saya tidak nyetir lagi, yang nyetir ini adalah abang ganteng mirip seperti Rohit. Dan kita langsung menuju ke kota Mempawah guys. Oke guys, kita sekarang memasuki kota Mempawah. Di sini ada simpang 2, di sebelah kiri mau ke pasar, lurus itu jalan mau ke Pontianak guys. Lebih dekat lurus kalau kita mau ke Pontianak. Cuman kita mau ke kota Mempawah ya kita belok kiri guys. Pengalaman saya pertama ke Mempawah itu dengan teman saya ya walaupun zaman kecil, waktu kecil juga sering bolak-balik lewat Mempawah karena saya dulu tinggalnya di Pontianak guys. Dan saya pribadi itu dengan teman saya guys ngantarkan fiber ikan, karena Pemangkat itu kan terkenal dengan pelabuhan ikan, salah satu pelabuhan terbesar lah di Kalimantan Barat. Jadi kami ngantar fiber ikan guys. Di sana itu wilayah keraton. Saya tidak terlalu hafal wilayah Mempawah ini guys. Tapi kalau kalian orang Mempawah, boleh kalian tuliskan di kolom komentar guys. Ini namanya jalan apa, kemudian ini wilayah apa, dan itu merupakan masjid keraton. Dan saya sampai sekarang masih belum pernah ke keraton Mempawah. Saya juga masih penasaran ya, karena kita ini perjalanan dari Singkawang ke Mempawah kurang lebih 2 jam. Dan di sini banyak tempat nongkrong-nongkrong yang modern ya guys di Mempawah ini.
karena perjalanan kita singkat, maka kita tidak ke tempat-tempat yang bersejarah lah gitu. Tapi kita nanti ending dari video ini kita ke Masjid Besar Mempawah dan kita melewati wilayah administrasi perkotaan dari Kabupaten Mempawah guys. Kita menuju ke Pasar Mempawah untuk makan dulu guys. Oh ya guys, di depan ini ada simpang ya, persimpangan. Nah kalau lurus kita mau ke pasar guys. Kalau belok kiri kita mau ke, saya kurang paham juga ya, kata kawan saya itu bisa tembus ke Kabupaten Landak guys. Di Kabupaten Landak itu banyak juga suku Dayaknya guys. Suku Dayak itu suku yang ikonik, suku yang menarik, suku yang historikal dan penuh filosofis. Dan salah satu suku yang saya sukai itu suku Dayak guys, karena natural sekali gitu, tradisional, kemudian peduli dengan alam, peduli dengan budayanya guys. Dan nanti di akhir tahun atau awal tahun kita akan touring membelah Kalimantan Barat menggunakan sepeda motor guys, dari Kabupaten Sambas ke Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Pontianak, sampai kita ke daerah Sanggau, sampai lagi kita ke daerah Sintang nanti, sampai lagi kita ke daerah Skadau ya sebelumnya ya, Simpang Ketapang juga sebelumnya itu, dan kita ke Kapuas Hulu guys. Nah dari daerah pesisir kita ke daerah Kapuas Hulu guys, itu tengah-tengah Kalimantan guys, tengah-tengah hutan Kalimantan guys. Kalian mau melihat hutan yang masih alami, kita pergi nanti ke Kapuas Hulu. Nanti akan kita bikinkan video lengkap, video panjang, video kultur di sana guys. Kemudian di daerah-daerah sana itu kan banyak juga suku Dayak, Melayu gitu. Pastinya itu agak berbeda dengan daerah kami pesisir guys. Dan maka daripada itu harus kalian saksikan guys. Nah di depan ini merupakan pasar dari Mempawah ya, boleh kalian perhatikan. Dan kita mau cari tempat makan dulu guys, masih lapar guys. Kita cari tempat-tempat makan yang murah meriah saja guys, tapi enak, dan yang paling penting halal. Ini adalah terminal. Kalau kami kuliah dulu mau berangkat Pontianak, biasanya kalau puasa itu bukannya di sini guys. Kalau tidak ya di tepi pantai itu guys, menikmati suasana pantai. Dan di sini kita harus mendukung juga ya UMKM biar ekonomi maju guys. Ya guys, kita telah selesai makan ya. Tadi tidak sempat kita videoin. Kita menuju ke masjid terbesar ya di Mempawah. Dan ini merupakan masjid yang megah juga guys. Kalian harus melihat. Sayangnya ya, kita tidak ngambil foto di masjid ini ya. Seharusnya di masjid inilah yang kita jadikan thumbnail untuk video YouTube ini guys, karena masjid ini memang masjid yang ikonik, masjid modern, masjid standar internasional guys, yang besar, megah gitu, fasilitasnya juga banyak guys. Nah ini guys, dapat kalian lihat banyak terparkir mobil-mobil, dan memang halamannya ini sangat luas guys. Kemudian masjidnya juga besar, boleh kalian lihat. Cuman ini video ini diambil ketika Kalimantan Barat lagi panas-panasnya ya guys, karena kita juga daerah pesisir ya, termasuk Mempawah ini kan pesisir, jadi ya agak panas guys daerahnya guys. Kita parkirin mobil dulu guys. Nah ini kita memasuki wilayah masjidnya guys, sangat besar, mewah, megah. Dan kalau kalian musafir, kalian juga boleh untuk tidur guys, baring-baring, terutama di pelantaran-pelantaran masjid ini guys. Dan kita juga baring di sini ya untuk istirahatkan badan. Memang terasa sejuk, adem, dan ya tenang saja guys kalau kita sudah berada di masjid guys.
Nah, ini adalah area tempat wudhunya guys. Seperti yang saya bilang, ini modern, airnya juga bersih dan jernih. Sepertinya ini air dari PDAM ya guys. Dan tempat wudhunya saja kalau kalian lihat ini sangat besar dan megah guys. Nanti saya bikinkan video shotnya guys, video shot di YouTube mengenai masjid ini, anggarannya berapa gitu, tahun berapa dibuat gitu, dan dapatkah masjid ini sumber dana hibah gitu. Nah, ini WC-nya juga WC modern ya guys. Nah, ini perjalanan untuk menaik ke atas masjidnya guys. Kalian lihat sangat panjang sekali guys, dan ya agak ngos-ngosan juga guys, tapi ada itunya ya guys, ada eskavatornya guys, eskalator ya, eskalator. Kalau ekskavator itu mobil itu ya, mobil pengeruk tanah ya. Nah, ini guys masjidnya, di tengah-tengah ini ada seperti kubah yang sangat besar guys. Ini teman-teman saya sudah menunggu guys. Ya guys, kita telah selesai sholat guys, dan kita mau jalan-jalan sore ke kota Mempawah guys. Mempawah ini proyeknya nggak selesai-selesai ya guys. Sudah dibetulkan di aspal jalannya, tiba-tiba ada lagi pengaspalan di tempat yang sama. Saya juga tidak tahu ini kok banyak sekali proyeknya tidak selesai-selesai guys. Kalaupun memang proyek jalan gitu, ya dikerjakanlah jalan-jalan yang masih rusak ataupun jalan-jalan yang masih belum diaspal gitu. Jangan di jalan yang sama gitu. Nah, kita jalan-jalan sebentar guys. Di sebelah kiri itu ada tempat makannya, tempat makan yang ikonik ya, karena di jembatan putus guys. Sebelah kanan itu Kuala, Mempawah Kuala guys. Itu juga di sebelah sananya itu ada tempat penjualan ikan ya. Nah, inilah guys Taman Mempawah yang ikonik guys, karena di situ terdapat Kabupaten Mempawah. Kalau dulu malam itu masih hidup lampunya guys, tapi sekarang saya tidak tahu ya apakah masih hidup atau tidak gitu. Kalaupun rusak apakah diperbaiki atau tidak gitu. Nah, ini ada taman guys. Kalau kami dari Sambas ke Pontianak itu singgahnya di sini biasanya. Walaupun tidak jajan ya, kalau yang ngerokok biasanya ngerokok ya, mengistirahatkan badan sebentar gitu guys, membujurkan badan gitu. Nah, ini ada patung ya, tapi saya tidak tahu guys itu patung apa gitu. Sedangkan kalian komentar kalau kalian tahu itu patung apa guys. Kita ke daerah pasar dan kita langsung ke daerah pusat administrasi dari Kabupaten Mempawah saja guys. Oke guys, kita memasuki wilayah pusat administrasi Kabupaten Mempawah guys. Di sebelah kiri ini ada DPRD Kabupaten Mempawah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mempawah. Apa kabar DPRD Mempawah? Silahkan kalian komentar di kolom komentar para netizen. Dan ini jalan yang tadi kita lewati guys, jalan masjid tadi guys. Kita lihat satu persatu sambil kita jalan-jalan sore daerah Mempawah, kita lihat perkembangannya. Nah, kalau jalan ini guys wajar diperbaiki, diperbesar, karena jalan ini merupakan jalan yang mempersingkat perjalanan untuk dari daerah Sambas ataupun Singkawang ke daerah Pontianak guys. Kalau kita tadi lewat pasar itu agak sedikit berbelok guys. Nah, ini masjid tadi guys. Nah, kantor-kantor ini silahkan kalian tuliskan di kolom komentar itu kantor apa gitu, karena saya kurang mengetahui guys. Oke guys, kita langsung ke ini saja ya untuk mengakhiri video kita guys. Jangan lupa kalian subscribe dan dukung channel ini. Ini di itu ya, tempat penjualan ikan di Mempawah ya kalau saya tidak salah. Tolong koreksi guys kalau saya salah, karena saya bukan orang sini dan sebelumnya juga saya
tidak membaca informasi, dan juga saya kurang referensi ya, saya jujur, karena ini perjalanan yang mendadak guys. Dan saya juga tidak ada teman yang memang orang Mempawah untuk menceritakannya gitu. Dan di depan itu guys banyak sekali lelong-lelong guys, karena Mempawah ini sering mengadakan event. Dan kalau ada lelong itu, kata teman saya yang jualan di sini, laris manis guys. Lelong itu adalah barang seperti thrifting gitu, barang-barang second. Dan setelah ini kita akan keliling Kabupaten Sambas ya, mungkin kita beri cuplikan singkat untuk kalian bernostalgia dengan daerah-daerah kalian. Dan yang paling penting, nanti kita akan ke daerah Hulu, ke daerah Kapuas Hulu, ke daerah yang banyak suku Dayak, karena Kalimantan Barat ini salah satu suku yang terbesarnya itu adalah suku Dayak. Tentunya kalian penasaran ya dengan bagaimana sih suku Dayak gitu, bagaimana sih arsitektur rumahnya gitu, bagaimana sih kulturnya gitu kan. Nah, nanti akan kita bikinkan videonya guys. Dan kita akhiri dengan video sunset di Mempawah guys. Ini merupakan di Kuala. Mohon maaf durasinya agak lama karena kita menyingkat perjalanan tadi yang kita mulai dari jam 10-an ini sampai ke sore guys, karena kita plus keliling Mempawah guys. Dan sebagai bonus saya lihatkan kalian video detik-detik matahari tenggelam di pantai Mempawah guys. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.